Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Pak. Ya, apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah. Oke. Baik, alhamdulillah. Semoga semuanya sehat selalu ya. Oke, jadi sekarang kita mau melanjutkan kembali ya diskusi-diskusi lalu materi-materi gitu ya di mata kuliah berpikir komputasional. Kita masuk pekan ke-10 ya. Oke, sekarang kita akan membahas ya, masih membahas tentang algorithmic thinking atau berpikir algoritmik. Kita akan coba lihat ya materinya. Saya mau share slide PowerPoint terlebih dahulu. Sebentar. Oke, baik. Jadi hari ini ya adalah melanjutkan materi kemarin ya tentang algorithmic thinking atau berpikir algoritmik ya. Nah, slide saya sudah muncul di sana. Sudah Pak. Sudah Pak. Oke, baik, terima kasih. Sudah Pak. Jadi kita ingat-ingat lagi ya yang kemarin ya. Kalau algorithmic thinking itu apa sih kemarin? Ada yang bisa memberikan penjelasan ya sebelum kita masuk ke materi hari ini? Apakah itu algorithmic thinking atau berpikir algoritmik? Silakan yang mau memberikan pendapat ya, versi sendiri juga boleh ya. Saya Pak. Silakan Mas Fauzi. Menurut saya seperti yang kemarin dijelaskan, berpikir algoritmik adalah cara berpikir secara sistematis untuk menyelesaikan suatu permasalahan, Pak. Ya, jadi cara berpikir secara sistematis ya. Nah, sistematisnya itu gimana? Kemarin sudah kita coba diskusikan ya. Sistematisnya itu berarti kita menyusun step-step gitu ya, menyusun langkah-langkah dari awal sampai akhir ya. Sehingga kalau langkah-langkah ini kita ikuti dari awal sampai akhir, maka solusinya untuk masalah yang sedang kita pecahkan gitu ya, akan kita peroleh ya. Jadi kalau kita ikuti langkah-langkah tadi yang disebut secara sistematis tadi ya, diikuti ya langkah 1, 2 dan seterusnya, maka kita akan dapatkan solusi gitu ya. Nah, kira-kira begitu algorithmic thinking atau berpikir algoritmik ya. Jadi kemarin karakteristiknya kita menyusun langkah-langkah ya yang berurut dan terstruktur gitu ya untuk memecahkan suatu masalah. Oke. Jadi kita hari ini akan banyak diskusi ya tentang kasus-kasus ya. Nah, kita langsung nih diskusi kasus yang kemarin kita bahas tentang sorting atau bahasa Indonesianya pengurutan. Oke ya. Nah, review lagi nih. Kemarin sudah sebetulnya di akhir kuliah pekan lalu ya. Sorting itu ya, ini kan sebenarnya sesuatu yang mungkin sering kita lakukan ya. Sorting ini, mengurutkan ini sering kita lakukan ya. Contohnya kalau kita rajin gitu ya, kalau kita rajin punya banyak buku ya, lalu kita punya lemari buku, kita ingin punya susunan buku yang tertata rapi gitu ya. Nah, maka kita akan menyusun buku-buku tersebut ya dengan suatu cara ya, sehingga misalnya hasil susunan bukunya terurut berdasarkan judul misalnya, atau terurut berdasarkan nama pengarangnya gitu ya, atau penulisnya.
Jadi kita urutkan ya. Misalnya kalau yang lazim diurutkan berdasarkan judulnya dari A sampai Z gitu ya. Nah, tujuannya apa? Tujuannya nanti kalau kita mau nyari buku gitu ya, lalu kita tahu judul bukunya apa, maka mencari posisi buku tersebut ada di mana lebih mudah gitu ya. Nah, itu sebetulnya sering kita lakukan sorting ini ya. Kelihatannya sih mudah karena kita bisa melakukannya ya. Nah, tapi pernahkah kita berpikir ya, bikin langkah-langkah sorting gitu ya, bikin langkah-langkah sorting seperti yang disampaikan di awal tadi ya. Kita bikin step nomor 1, step nomor 2, step nomor 3 untuk melakukan sorting atau pengurutan. Sehingga itu yang kita sebut sebagai algorithmic thinking atau berpikir secara algoritmik ya. Nah, mungkin kita melakukan sorting ya terserah kita ya, pokoknya gimana caranya diubah-ubah susunan bukunya gitu ya, sehingga pada akhirnya jadi terurut gitu ya. Nah, jadi itu sorting. Nah, sekarang kita akan review nih si sorting ini ya. Bisa nggak kita buat suatu ide ya, cara mengurutkan, lalu kita cobakan ide ini gitu ya, sehingga nanti kita bisa melakukan pengurutan ya. Nah, jadi sorting ini kelihatannya gampang gitu ya. Nah, tapi kemarin sudah kita diskusikan ya, setiap orang bisa jadi punya cara yang berbeda dalam melakukan sorting ya. Jadi belum tentu cara melakukan pengurutan versi saya dengan melakukan pengurutan versi salah satu dari Anda sama gitu ya. Nah, ini bisa jadi orang punya ide masing-masing untuk mengurutkan ini. Nah, ini contoh ya. Ini adalah deretan bilangan ya, 10, 99, 34 dan seterusnya. Nah, lalu gimana nih cara melakukan pengurutan terhadap deretan bilangan ini gitu ya. Nah, kalau kita kan secara sekilas gampang ya, oh nanti angka pertamanya 2 gitu ya, habis itu berapa nih? 9 gitu ya, habis itu 13 ya, habis itu berapa gitu ya, 10, 2, 9, 10, 13 gitu ya. Nah, cuman kan kita tidak membuat ya langkah-langkah secara eksplisit ya, bagaimana kita melakukan sorting. Nah, maka para peneliti komputasional, ya, ahli-ahli komputasional, ahli-ahli di bidang algoritma mencoba untuk menyelesaikan masalah yang namanya sorting ini, gitu ya. Nah, penyelesaian masalah untuk sorting ini versinya juga banyak ya tadi karena setiap orang kemungkinan punya ide sorting yang berbeda, gitu ya. Sehingga muncullah nama-nama teknik atau nama-nama algoritma pengurutan ya. Ada yang namanya bubble sort ya. Ini kemarin yang sudah kita bahas ya. Bubble sort, lalu ada yang namanya merge sort, ada yang namanya quick sort ya. Nah, kemarin kita pernah membahas bubble sort. Ada yang masih ingat bagaimana cara bubble sort ini bekerja? Kemarin kita memang sudah membahas bubble sort ya. Ada yang masih ingat cara mengurutkan bubble sort ini? Izin menjawab, Pak. Ya, silakan. Silakan siapa? Mas Fauzi lagi? Saya Abdullah, Pak. Oh, silakan Mas Abdullah, silakan. Ya. Kalau yang saya ingat itu bubble sort itu bentuk algoritma dengan cara penukaran sehingga tidak ada lagi yang perlu ditukar. Kalau nggak salah itu ya, Pak? Ya, jadi idenya gimana? Masih ingat nggak? Ya betul, nanti di dalamnya akan ada perbandingan-perbandingan antara sepasang bilangan gitu ya dari awal sampai akhir, lalu nanti yang terbesar itu posisinya ada di paling ujung sebelah kanan gitu ya. Nah, setelah itu kita urutkan lagi ya dari kiri ya ke arah kanan, tetapi tidak sampai ujung paling kanan karena yang paling kanan kan sudah terbesar gitu ya. Nah, itu betul, nanti di dalamnya ada perbandingan dan pertukaran. Nah, tapi idenya apa? Yang kemarin kalau nggak salah
sempat saya, kalau nggak salah ya, saya agak-agak lupa ya, sempat saya cetuskan gitu ya. Oh, ide bubble sort tuh begitu gitu ya. Ada nama bubble itu gimana gitu ya, sehingga dia bisa menjadi ide untuk pengurutan. Gitu. Nah, coba ya kita review lagi ya tentang bubble sort ini. Jadi ini ide pertama ya. Ide pertama untuk mengurutkan adalah dari gelembung idenya ya. Jadi kalau Anda pernah atau sering ya menggunakan sesuatu yang berbusa gitu ya, apakah sabun atau yang lain ya, sabun katakanlah, terus ada gelembungnya ya. Nah, misalnya ada beberapa gelembung ya. Ada gelembung yang paling besar, ada gelembung yang paling kecil, dan ada gelembung yang lebih kecil lagi gitu ya. Nah, kalau saya amati gitu ya, nah gimana menurut Anda ya, silakan. Gelembung yang paling besar kira-kira dia gimana nih, akan terbang paling awal atau gimana? Kalau ini berarti ada hubungannya sama fisika gitu ya atau apa ya? Tapi kalau gelembung yang besar itu sebenarnya lebih apa namanya, lebih paling awal terbang atau paling awal tenggelam kalau gelembung yang besar? Paling awal terbang, Pak. Paling awal terbang ya, misalnya begitu. Nah, jadi paling awal terbang. Jadi kenapa? Mungkin karena kandungan udara di dalamnya lebih banyak gitu ya. Mungkin begitu ya. Nah, jadi idenya begitu bubble sort ya. Bubble sort ini nilai yang paling besar dia paling awal naik gitu ya. Artinya dia paling awal bergeser ke sebelah kanan ya. Nah, sekarang kita ingat lagi tentang bubble sort ini. Saya mau ganti share screen-nya agar bisa menulis. Nah, saya share screen saja. Oke. Nah, misalnya di contoh ini gitu ya, di contoh yang gambar ini ya, kita punya nilai 10 ya, kemudian 45 ya, kemudian 5 ya, kemudian 30 ya. Nah, lalu ini ingin kita urutkan ya, ini ingin kita urutkan ya dengan cara yang pertama bubble sort ya. Nah, tadi sudah betul ada yang menjawab ya. Jadi bubble sort itu cara kerjanya adalah kita membandingkan pasangan-pasangan bilangan mulai dari paling kiri ke arah kanan terus ya sampai bilangan terakhir ya. Nah, jadi bubble sort ini ya akan berlangsung dalam beberapa putaran ya. Satu putarannya akan menempatkan bilangan terbesar ke posisinya yang benar gitu ya. Nah, jadi ini adalah putaran pertama ya. Ini adalah putaran pertama. Tujuan putaran pertama adalah menempatkan bilangan terbesar di tempat seharusnya, yakni posisi paling kanan. Jadi putaran pertama ini akan menempatkan bilangan terbesar di antara seluruh bilangan di posisi paling kanan. Nah, caranya gimana? Kemarin ingat lagi ya. Caranya adalah kita bandingkan tiap pasangan, mulai dari kiri dengan sebelah kanannya, gitu ya. Mulai dari yang paling kiri dengan sebelah kanannya, lalu yang seterusnya dengan pasangannya dan seterusnya. Nah, jadi kita bandingkan ya bilangan pertama dengan bilangan kedua, ya. Nah, lalu kita cek apakah posisinya sudah terurut. Dalam hal ini kita harus bilang dulu terurutnya secara apa, ya. Dalam hal ini kita ingin secara ascending, gitu ya. Secara ascending ini berarti dari kecil ke besar, ya. Nah, dicek nih 1045 apakah urutannya sudah ascending atau menaik dari kecil ke besar.
Bagaimana? Udah, Pak. Udah ya. Nah, karena udah, maka tidak usah ditukar. Oke ya. Nah, jadi tidak kita tukar ya. Jadi kita biarkan urutan 10 dengan 45. Nah, lalu berikutnya 45 dengan 5 ya, pasangan yang kedua dicek. Apakah sudah benar urutannya? Tidak. Tidak ya, sehingga harus ditukar. Nah, maka kita tukar antara 5 dengan 45 gitu ya. Nah, lalu berikutnya pasangan yang terakhir 45 dengan 30. Kita lihat pasangannya sudah benar ya. Pasangan ini urutannya sudah benar ya. Nah, sudah tidak ada lagi bilangan yang bisa dibandingkan karena di sini tidak ada bilangan lagi. Nah, berarti putaran pertama sudah selesai ya. Nah, akhir dari putaran pertama ya akan mengakibatkan nilai yang paling kanan ini adalah nilai terbesar ya. Nilai terbesar. Jadi ini tidak usah diutak-atik lagi karena ini sudah nilai terbesar. Tapi yang sebelah kirinya ya, ini belum tentu sudah terurut ya. Kalau yang ini posisinya udah benar nih, 30 itu posisinya di sini. Tetapi yang sebelah kirinya ya, yang sebelah kirinya ini posisinya belum tentu sudah benar, bisa jadi sudah benar, bisa jadi belum. Nah, sehingga kita harus lakukan hal yang sama gitu ya dengan yang sebelumnya gitu ya. Nah, jadi sekarang kita masuk ke ronde kedua ya. Jadi ronde kedua ini kita tuliskan lagi nilainya 10, 5, 45, 30. Tapi yang 30 ini kan sudah benar ya, jadi saya kotakin. Saya beri kotak, maksudnya ini jangan diotak-atik lagi. Ya. Nah, kita lakukan lagi perbandingan dari kiri ke kanan. Ya. 10 dengan 5 dibandingkan posisinya tertukar, ya, sehingga harus diperbaiki. Jadi ditukar, ya, 5 dengan 10. Ya. Nah, Anda boleh menuliskan simbol pertukaran juga ya. Jadi kalau harus dipertukarkan, Anda boleh tulis seperti ini. Nah, habis itu berikutnya adalah kita bandingkan dengan nilai selanjutnya ya. Pasangan selanjutnya adalah 10 dengan 45 ya. Nah, 10 45 apakah sudah benar urutannya? Sudah, karena 10 kurang dari 45. Nah, lalu berikutnya apakah kita harus membandingkan 45 dengan 30? Jawabannya tidak usah. Kenapa? Karena 30 ini posisinya sudah benar. Dia berada di posisi paling kanan. Ya. Nah, berarti ronde kedua atau putaran kedua sudah selesai. Akhir dari putaran kedua adalah kita mendapatkan nilai ya yang terbesar kedua setelah 30. Sebentar, ini ada yang salah nih. Apa coba yang salah? Dari awal ronde pertama, Pak. Nah, Yang ya. terakhir. Nah, mohon dikoreksi ya kalau saya salah. Nah, ini harusnya kan ditukar ya yang terakhir. Jadi harusnya 10, 5, 30, 45. Ya. Nah, ini yang benar ya. Oke. Nah, ini jadi salah juga ke bawahnya ya. Oke, ya. Oke, jadi begitu ya. Di sini 30, 45, ini 10, 30, oke, ini 45 ya. Nah, jadi begini ya. Nah, nah jadi ini ronde kedua. Ronde kedua, apakah kita perlu membandingkan 30 dengan 45? Tidak perlu ya, karena 45 ini sudah tidak boleh diubah lagi posisinya, sudah benar. Ya, ini sudah betul. Nah, akhir ronde kedua kita akan mendapatkan bilangan terbesar kedua, yakni 30 di posisi yang benar di sini, gitu ya. Nah, berikutnya adalah ronde ketiga nih. Nah, ronde ketiga kita lakukan hal yang sama ya. Tetapi untuk deretan bilangan yang belum terurut saja, yakni 5 sampai 10. Kalau yang ini kan sudah terurut, jangan diapa-apakan lagi, gitu ya. Jadi yang kita harus urutkan adalah sisanya. Yang ini kan sudah fix ya, jadi ini saya beri kotak untuk menandakan bahwa dia sudah oke. Nah, lalu kita lakukan hal yang sama, kita bandingkan ya, 5 dengan 10, apakah posisinya sudah benar? Nah, ternyata sudah benar gitu ya. Maka
ini berarti posisinya sudah benar ya. Kita tidak usah membandingkan 10 dengan 30 karena 30 ini posisinya sudah betul gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, lalu berikutnya pertanyaannya apakah kita perlu ronde keempat? Kira-kira perlu nggak? Enggak, Pak. Enggak ya. Kenapa? Soalnya kan yang 3 terakhir udah terurut, Pak. Iya. 3 terakhir udah terurut, artinya yang tersisa atau yang belum terurut hanya tinggal 1 ya. Kalau tinggal 1 ya dia artinya sudah terurut karena tinggal 1 nilai kan, gitu ya. Jadi ini tidak perlu kita lakukan ronde lagi ya. Jadi dalam algoritma bubble sort ini kalau kita punya 4 bilangan ya, maka kita harus melakukan 4 kurangi 1 ronde gitu ya. 3 ronde ya. 3 ronde. Nah, setiap rondenya kita melakukan perbandingan ya. Ronde pertama ya kita harus melakukan ya tadi ya perbandingan sebanyak ya 1 ya 2 3 ya. Jadi kita harus melakukan sebanyak 3 perbandingan. Ronde 2 lebih sedikit lagi. Kita cukup melakukan 2 perbandingan. Ronde 3 kita melakukan 1 perbandingan ya. Nah, jadi ini dalam algoritma bubble sort. Nah, tapi ada juga algoritma sorting yang lain ya. Nah, bubble sort ini banyak yang mengatakan ya atau telah membuktikan juga bahwa dia algoritma yang paling tidak efisien ya. Maksudnya apa? Maksudnya tidak efisien ini adalah untuk mengurutkan suatu bilangan ya, dia terlalu banyak melakukan perbandingan ya. Terlalu banyak melakukan perbandingan dan pertukaran ya. Jadi contohnya ini ya, kita mengurutkan 4 bilangan, kita melakukan 3 perbandingan. Kita melakukan 3 tambah 2 tambah 1, 6 ya. Jadi kita harus melakukan 6 perbandingan gitu ya, 6 perbandingan. Nah, di antara perbandingan ini ada yang harus melakukan pertukaran, ada yang tidak, tergantung posisinya ya. Oke. Nah, jadi ini algoritma yang paling sederhana, mudah dipahami untuk belajar sorting, tetapi dia tidak efisien. Ya, masih ada algoritma lain yang lebih efisien. Nah, masih dengan bubble sort ini, ya. Pertanyaannya kita tambah, ya. Kalau misalnya kita ingin mengurutkan secara kebalikannya atau descending, gitu ya, descending, ya, dengan algoritma ini, gitu ya. Itu yang harus diganti apanya kira-kira? Kalau ascending kan berarti nanti hasilnya kayak gini ya. 5, 10, 30, 45. Kalau descending berarti nanti hasilnya terbalik. 45, 30, 10, 5. Nah, kalau kita ingin algoritma ini mengurutkan secara terbalik, kira-kira bagaimana? Apa yang harus dimodifikasi dari yang saya ulas tadi? Nilai yang terkecil justru yang pertama naik, Pak. Yang Ya, pertama ke kanan. betul. Jadi yang ke kanan ini bukan nilai paling besar, tapi nilai yang paling kecil. Nah, gimana caranya biar nilai yang paling kecil itu yang justru ke arah kanan, yang naik. Gitu ya. Yang harus dimodifikasi kira-kira apa? Tadi kan langkah-langkahnya ya. Kemarin saya sudah buat kalau nggak salah ya, langkah-langkah ini versi saya ya, Anda silakan kritisi. Nah, kan kita bandingkan kan. Nah, bandingkan setiap pasangan ini. Jadi kita mulai dari nilai pertama ya, bandingkan dengan nilai kedua. Lalu periksa apakah nilai pertama kurang dari nilai kedua ya. Kalau iya, maka tidak dilakukan pertukaran, tapi kalau tidak, artinya nilai yang kedua lebih besar dari yang lebih kecil dari yang pertama. Kalau nilai kedua lebih kecil dari yang pertama, maka ditukar, gitu ya. Nah, kalau ingin descending, ya, kira-kira yang harus diubah apa? Tadi ya, betul tujuannya agar yang terkecil itu yang pertama ke kanan. Jadi yang ke kanan itu nanti pertama kali adalah 5, ya. Kira-kira logika apa yang harus diubah ya agar dia jadi menurun. Nah, paham nggak pertanyaan saya?
Atau saya mau minta siapa ya? Yola, silakan Yola ada. Ya, Pak. Nah, Yola gimana nih? Biar pengurutan tadi sekarang kebalik ya. Tadi menaik atau ascending, sekarang descending. Yang harus diubah apanya kira-kira? Mungkin bisa dimulai dari sebelah kanannya gitu, Pak. Dimulai dari sebelah kanan. Kenapa sebelah kanan? Yang sebelah kanan itu nanti dibandingkan dengan yang sebelah kirinya, terus dicari angka yang paling besar. Setelah itu, angka berikutnya juga dicari angka yang paling besar, jadi nanti yang paling besarnya bisa sampai ke yang paling kiri, gitu, Pak. Oh, jadi dibalik ya? Oke, ya. Jadi ya bisa gitu ya. Jadi kita mulai dari kanan ya. Caranya sama, nyari yang paling besar. Jadi arah pergerakannya dari kanan ke arah kiri gitu ya. Jadi yang tadinya nilai terbesarnya ada di sebelah kanan, sekarang jadi ada di elemen pertama ya. Nah, itu bisa ya. Itu bisa ya. Jadi versi jawaban itu bisa jadi ide sendiri gitu ya untuk mengurutkan secara descending ya. Jadi caranya sama ya. Jadi bedanya kita mulai dari sini gitu ya. 30 dengan 5 gitu ya. Lebih besar 30 maka ditukar gitu ya. 30 ke sebelah kiri. Oke. Ada lagi pendapat yang lain? Pendapat yang lain misalnya kita pengen tetap berangkat dari kiri gitu ya. Ke kanan. Ya. Tapi hasilnya descending. Kira-kira apa yang harus dilakukan? Saya izin berpendapat, Pak. Silakan. Siapa nih? Saya bisa juga dari sebelah kiri, namun angka yang dipindahkan itu yaitu angka yang terkecilnya. Jadi misalkan 10 dengan 45, jadi 45-nya pindah ke kiri dan 10-nya geser ke kanan. Sampai yang terakhir itu angka terkecilnya, Pak. Iya, betul. Nah, jadi itu ya. Kalau kita ingin memodifikasi versi pengurutan yang tadi, yang ascending jadi descending, ya, tinggal dimodifikasi perbandingannya saja, gitu ya, atau kriteria pertukarannya saja. Kalau sebelumnya kan, karena kita ascending, ya, dikatakan ascending itu kan kalau bilangan, kita punya bilangan A, ya, bilangan A pertama, ya, kurang dari atau sama dengan A2. Nah, ini kan ascending, gitu ya. Nah, kalau descending, kebalikannya, ya, A1 lebih besar atau sama dengan A2, gitu ya. Nah, jadi ketika kita membanding-bandingkan antara pasangan ini, lalu harus menentukan ditukar atau tidak, ya, maka kita pakai kriteria descending. Ya, kriteria descending itu yang harus ditukar kalau tidak sesuai ini, gitu ya. Artinya yang harusnya kan yang sebelah kiri lebih besar dari yang sebelah kanan kalau mau kebalik ya, descending. Tapi ini yang sebelah kiri lebih kecil ya dari yang sebelah kanan ya. Nah, itu berarti tidak sesuai dengan kriteria descending. Contohnya ini ya, ketika membandingkan 10 dengan 45, 10 kurang dari 45. Nah, ini tidak sesuai dengan kriteria descending. Kriteria descending itu mestinya 45 dulu baru 10 sehingga dipertukarkan ya. Nah, jadi sebenarnya tinggal ngubah ini aja ya, kriteria untuk menukarnya. Kalau tadi ditukar, kalau yang kiri lebih besar dari yang kanan, kalau sekarang kebalikannya. Selesai itu ya. Atau bisa juga pakai ide yang tadi dari kanan ke kiri, itu betul juga sama gitu ya. Nah, itu dia yang disebut sebagai setiap orang bisa punya versi pengurutan masing-masing. Oke, nah lanjut kita ke algoritma yang lain. Nah, ini banyak nih ide-idenya ya. Algoritma yang lain di sini kita lihat sekilas-sekilas saja ya. Adalah merge sort gitu ya. Nah, merge sort ini cara atau ide mengurutkannya beda lagi gitu ya. Cara mengurutkannya beda lagi si merge sort ini. Nah, ini kita pakai contoh yang ini saja mungkin ya untuk merge sort ya. Nah, ini cara mengurutkannya pakai teknik yang dulu kita sebut sebagai divide and conquer gitu ya, atau kita bagi-bagi ya, kita pecah-pecah lalu kita selesaikan
ya dalam level yang paling sederhana gitu ya. Atau kalau dulu kita pernah kenal dengan yang namanya dekomposisi gitu ya. Nah, jadi divide itu kan membagi, conquer itu mengatasi gitu ya atau menyelesaikan. Oke. Nah, jadi kita pakai ini. Saya bikin explore saja. Oke. Oke. Nah, ini bilangan yang kita urutkan seperti yang ada di slide ya. Tapi sekarang kita akan pakai teknik yang namanya merge ya, merge sort ya. Nah, merge sort ini ya prinsipnya adalah membagi-bagi gitu ya, membagi dua ya data atau nilai yang akan diurutkan ya, terus dibagi, terus nanti dibagi lagi sampai tidak bisa dibagi lagi gitu ya. Nah, misalnya ini datanya gitu ya, ini kita bagi dua ya. Nah, jadi kira-kira kalau kita bagi dua ya, ini kan misalnya bilangan pertama ya, bilangan kedua, bilangan ketiga, bilangan keempat, 5, 6, 7, 8 ya. Nah, dari 8 bilangan ini tengah-tengahnya 8 bagi 2 gitu ya. Berarti 4 ya. Nah, jadi tengah-tengahnya kira-kira di antara 4 dengan 5. Nah, ini kita pecah jadi 2 gitu ya. Kita pecah bagi 2 ya. Jadi 2 ya. Yang ini 10 ya, 99, 34, 45. Yang ini 13, 2, 9, 20 ya. Nah, lalu ini dipecah lagi. Setiap pecahannya dipecah lagi ya, dipecah 2 lagi ya. Yang sebelah kiri dipecah menjadi 2, 10 ya, 99. Yang ini dipecah menjadi 2 juga ya. Nah, ini juga sama gitu ya, dipecah menjadi 2 ya. 13, 2 ya, 9, 20 ya. Nah, yang setiap pecahan ini dipecah lagi gitu ya. Yang ini menjadi 10, ini 99, yang ini 34, yang ini 45 ya. Lalu yang ini 13, ini 2 ya. Yang ini 9, 20 ya. Nah, ini ini yang disebut sebagai tahap divide ya. Divide ya, atau kalau kemarin mungkin bisa juga kita sebut sebagai dekomposisi. Nah, apa yang kita dapat di sini dari hasil divide ini ya? Ya ini kayaknya nggak ada maknanya gitu ya. Kalau kita lihat ya cuman ya hasilnya kan nilai itu juga gitu ya, 10, 99, 34, 45, 13, 2, 9, 22. Nah, tapi kita memandangnya begini. Nah, setiap pecahan ini kan nilainya cuma satu angka ya. Ini cuma 10 saja, ini cuma 90 saja, 99 saja. Lalu ini cuma 34, ini cuma 45 dan sebagainya ya. Nah, tapi tadi prinsipnya kalau kita cuma punya satu bilangan, artinya bilangan itu sudah terurut ya. Jadi nilai 10 itu kan sudah terurut, nilai 99 sudah terurut, nilai 34 sudah terurut, nilai 45 sudah terurut, nilai 13 sendirian sudah terurut. Jadi kalau suatu bilangan cuma satu, maknanya dia itu sudah terurut gitu ya. Nah, dari sini baru kita lakukan tahapan conquer ya, artinya menyelesaikan ya, untuk membentuk solusi yang lebih besar ya, yang lebih besar ukurannya ya. Nah, jadi setelah dipecah-pecah digabung lagi ya. Nah, digabung ini kalau bahasa Inggrisnya kan merge ya. Jadi tahapan berikutnya adalah merge, menggabung. Nah, jadi sebetulnya sortingnya terjadi di sini ya. Jadi pertama kita akan menggabung yang nilai 10 dengan yang nilai 99. Jadi setiap pasangan ini ya digabung. Jadi cabang yang ini 10 dengan cabang yang yang sepupunya gitu ya, siblingnya ini 99 digabung ya. Nah, hasil gabungannya kan akan menjadi 2
dua nilai gitu ya. Saya bikin strip gini. Nah, nanti masing-masing diisi ya. Nilai yang pertama ya berapa, nilai yang kedua berapa. Nah, kita isi nilai yang pertama dulu. Nah, misalnya kita ingin mengurutkan secara ascending gitu ya, secara ascending. Kalau ascending berarti nilai yang pertama lebih kecil daripada nilai yang kedua ya. Nah, di antara 10 ya, saya sekarang akan memasukkan 10 dengan 99 ke apa namanya, nilai gabungan yang hasilnya terurut. Jadi nilai gabungan ini harus terurut. Di antara 10, 99, saya bandingkan ya, yang harus saya tulis di posisi pertama nilai berapa? 10. 10 ya, betul ya, 10. Karena kita bandingkan 10 dengan 99 kecilan mana gitu ya. Oh, kecilan 10, maka 10 kita masukkan. Karena sudah dimasukkan ke tempat yang baru, ini kita coret gitu ya. Nah, 99 yang tersisa, ini nggak ada temannya lagi untuk dibandingkan. Jadi, ya udah kalau gitu ini langsung kita tuliskan di sini, 99 ya. Nah, ini sudah masuk ke tempat yang baru. Nah, berikutnya kita akan menggabungkan dua cabang yang berikutnya, 34 dengan 45 gitu ya. Nah, dengan cara yang sama ya, kita mengisi dua nilai yang baru ini ya, yang nanti bentuknya terurut. Di sini ada 34, ada 45. Dengan cara yang sama, maka pertama di posisi pertama masuk 34, kita coret karena sudah masuk ya. Lalu berikutnya tinggal 45. Nah, ini masuk gitu ya. Nah, berikutnya menggabungkan ini dengan ini ya, akan menghasilkan posisi pertama dan keduanya. Nah, 13 dibandingkan dengan 2, yang masuk yang mana? Yang paling kecil kan ya. Yang masuk adalah 2. Jadi 2 masuk ke sini. Nah, sisanya 13 masuk ke sini ya. Lalu berikutnya menggabungkan ini dengan ini ya. Nah, ini juga sama gitu ya. Bandingkan 9 dengan 22 ya. Yang masuk di sini adalah 9, ini 22. Nah, ini adalah tahap merge ya. Nah, kita sudah mendapatkan tadi kan cuma satu bilangan yang terurut. Nah, sekarang kita sudah punya dua bilangan yang terurut ya. Dua bilangan yang terurut ya. Nah, dua bilangan terurut ini nanti kita gabung lagi ya. Kita gabung lagi ini dengan ini ya. Ini kan lalu ini dengan ini ya. Nah, hasil penggabungan kedua ya, ini gitu ya, kedua ini ya, akan menghasilkan 4 bilangan kan ya, 2 digabung dengan 2 hasilnya 4. Jadi ada bilangan pertama, bilangan kedua, bilangan ketiga, bilangan keempat. Ya. Nah, cara bandinginnya gimana? Ya, sama ya prinsipnya. Kita bandingkan dulu yang kiri dengan yang paling kiri ya. Ini kan ada dua apa namanya? dua kelompok bilangan. Yang pertama adalah 1099, yang satu lagi 34 dengan 45. Pertama kita bandingkan 10 dengan 34 ya. Antara 10 dengan 34 lebih kecil mana? 10 dong 10. Ya. Nah, jadi yang harus mengisi tempat pertama adalah 10 ya. Oke, ini sudah terisi. Berikutnya kita akan masuk ke tempat kedua. Karena 10 sudah masuk, ini kita coret, lalu kita tunjuk bilangan yang sebelah kiri, tetapi yang berikutnya, yakni 99. Ya. Nah, berikutnya lakukan perbandingan lagi, 99 dengan 34, karena ini kan belum masuk ya, jadi ini masih kita tunjuk. Ya. 99 dengan 34, mana yang lebih kecil? 34 kan ya. Nah, ini mengisi posisi ini. Nah, ini sudah masuk. Lalu panah kita pindah ke sebelah kanannya. Ya, panah yang sebelah kiri di 99, panah yang sebelah kanan di 45. Ya. 99 dengan 45 lebih kecil mana? 45 dong ya. Nah, ini masuk ke sini. Ya. Yang ini sudah habis, sudah masuk semua, sudah saya coret. Yang belum masuk tinggal 99. Ya. Nah, 99 ini langsung aja dimasukkan ke sini. Ya. Nah, sehingga sekarang kita punya gabungan ya antara ini dengan ini. Ya. Nah, lalu berikutnya kita lakukan hal yang sama untuk menggabungkan yang sebelah sini. Ya. Jadi kita akan punya 4 nilai. Ya. Nilai pertama, 2, 3, 4. Ya. Lakukan hal yang sama. Ya. Panah yang sebelah kiri menunjuk ke angka 2, panah yang sebelah kanan menunjuk ke angka 9. Ya. 2 dengan 9 lebih kecil mana? Oh, lebih kecil 2. Maka 2 masuk mengisi tempat pertama. Ya.
Nah, ini sudah dicoret, maka panahnya pindah ke sebelah kanan. Berikutnya, kita bandingkan 13 dengan 9. Lebih kecil mana? Oh, lebih kecil 9. Sehingga 9 masuk. Ya. Lalu panah yang sebelah kanan pindah ke sebelah kanannya, ke 22. Ya. Lalu membandingkan panah yang sebelah kiri di 13, panah yang sebelah kanan di 22. Ya. Lebih kecil mana? Oh, lebih kecil 13. Masuk ke sini. Ya. Nah, sekarang tinggal 22 sendiri. Ya, kalau tinggal 22 sendiri, langsung dicatat di sini. Ya. Nah, perhatikan sekarang kita punya dua buah kelompok bilangan yang masing-masing jumlahnya 4 nilai yang sudah terurut. Ya, ini kan sudah terurut ya. Ini sudah terurut ya. Tapi secara keseluruhan belum terurut. Nah, lalu gimana? Ya udah kita merge lagi, kita gabung lagi ya antara dua kelompok bilangan ini ya. Menjadi 8 bilangan, 4 dengan 4 ya, menjadi 8 bilangan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Nah, prinsipnya sama gitu ya, kita lakukan pengisian 8 bilangan ini dengan membandingkan dua kelompok bilangan ya. Nah, kita tunjuk ya kelompok bilangan yang pertama mulai dari sebelah kiri, kelompok bilangan yang kedua juga mulai dari sebelah kiri. Lalu bandingkan ya nilainya 10 dengan 2, lebih kecil mana? Oh, lebih kecil 2 gitu ya. Maka 2 mengisi posisi yang nomor 1 ya. Berikutnya mengisi posisi nomor 2 siapa gitu ya. Nah, 2 ini sudah masuk, kita coret. Karena sudah dicoret, maka panahnya pindah ke sebelah kanan. Ya. Berikutnya, bandingkan 10 dengan 9. Lebih kecil siapa? Oh, lebih kecil 9. Ya, 9 masuk. Ya. 9 masuk. Ya. Lalu berikutnya yang diisi posisi 3. Lalu panah yang sebelah kanan pindah ke menunjuk ke 13. Ya. 13 dengan 10. Ini panahnya masih di sini ya, karena belum dicoret. Ya. 10 dengan 13. Lebih kecil mana? Oh, lebih kecil 10. Maka 10 dicoret. Masuk ke posisi ini. Gitu ya. Panahnya pindah ke sebelah kanan. Ya. Nah, lalu berikutnya bandingkan untuk mengisi posisi nomor 4. 34 ya, sekarang mengisi posisi nomor 4. 34 bandingkan dengan 13. 13 lebih kecil. Set gitu ya, masuk ke sini ya. Lalu panahnya pindah ke kanan untuk kelompok bilangan kedua ya. Berikutnya kita mau mengisi posisi kelima ya. Posisi kelima membandingkan 34 dengan 22. Kecilan mana? Gitu ya, lebih kecil mana? Oh, lebih kecil 22. 22 masuk ya, dicoret. Ya. Lalu berikutnya kita ngisi posisi kanan. Yang ini tidak bisa pindah ke kanan lagi, sudah habis. Nah, yang tersisa adalah yang ini, ya. Nah, lalu pertanyaannya ini kan mau dibandingkan sama yang mana lagi? Nggak usah dibandingkan karena kan ini sudah terurut ini. Sudah terurut gitu ya. Sudah terurut sehingga tinggal di-copy aja langsung ke bawah gitu ya. Langsung di-copy aja. Di sini ditulis 34, 45, 99 ya. Nah, maka ini sekarang posisinya sudah terurut ya. Nah, ini tahapan ini disebut sebagai merge ya. Jadi tahapannya dari sini sampai sini ya, ini disebut sebagai merge. Makanya disebut sebagai merge sort ya. Nah, ini tahapan merge ini adalah bagian dari conquer gitu ya. Jadi divide and conquer atau komposisi ya. Jadi kira-kira seperti itu. Nah, ini teknik yang banyak digunakan juga di dalam sorting ya. Oke, sampai sini ada yang ingin disampaikan dulu. Nah, tapi ini kita belum menuliskan langkah-langkahnya apa ya. Tadi kan langkah-langkahnya berarti langkah pertama kita pecah dulu tuh ya, pecah dulu himpunan bilangan ini jadi 2 ya. Lalu kalau masih setiap himpunannya masih ukurannya lebih dari 1, dipecah lagi. Masih lebih dari 1, pecah lagi terus sampai tinggal 1. Nah, setelah tinggal 1 baru nanti digabung ya. Oke. Ya. Nah, ini merge sort ya. Nah, satu lagi ya. Ini jadi sifatnya hanya memperkenalkan saja. Satu lagi quick sort. Nah, saya bikin aja di bawahnya ya. Nah, quick sort ini prinsipnya pakai divide and conquer juga, tapi cara kerjanya agak beda dengan
merge sort ya. Jadi sekarang kita akan membahas tentang quick sort ya. Nah, quick sort ini cara kerjanya adalah memecah-mecah juga himpunan bilangan ini atau daftar bilangan ini menjadi dua bagian. Tapi pemecahannya bukan hanya dibagi dua kayak merge sort ya. Tapi caranya adalah kita ya kita pilih satu bilangan ya, terserah kita mau bilangan yang mana. Bilangan ini kita sebut sebagai pivot ya. Nah, nanti apa pivot ini maksudnya nanti kita lihat ya. Nah, terserah misalnya kita mau ngambil bilangan yang paling yang tengah gitu ya. Jadi yang tengah tadi kan 1 2 3 4 5 6 7 8 ya. Ada 8 bilangan. Nah, tengah-tengahnya bilangan nomor berapa ya? Mungkin 8 dibagi 2 hasilnya 4. Oh, berarti yang tengahnya adalah bilangan 4. Nah, ini kita ambil sebagai bilangan pivot tadi gitu ya. Nah, bilangan pivot ini kita asumsikan dia adalah sudah berada pada posisi yang benar ya. Saya beri lingkaran seperti ini ya. 45 ya. Oke, nah lalu berikutnya ya. Berikutnya adalah berdasarkan bilangan pivot ini kita tuliskan bilangan-bilangan yang lain ya, bilangan-bilangan yang lain sehingga yang kurang dari atau sama dengan 45 ada di sebelah kiri, yang lebih dari atau sama dengan 45 ada di sebelah kanan. Ya. Nah, Anda bantu saya ya, yang harus saya tuliskan sebelah kiri yang mana, yang saya harus tuliskan sebelah kanan yang mana ya. Kita mulai dari 10. 10 di sebelah kiri atau sebelah kanan 45? Kiri. Sebelah kiri ya. Kiri ya, 10. Saya tulis 99? Kanan ya, kanan. 34? Kiri. Ini 45 sudah di sini ya, posisinya tidak kita lagi. 13. Kiri. Kiri ya. 2. Kiri. Kiri ya. 9. Kiri. Kiri. Ini 22 kiri juga ya. Nah, ini terlalu sempit saya bikinnya, terlalu kecil ya. Oke, nah ini yang sebelah kiri, ini yang sebelah kanan ya. Jadi ini dipecah jadi 2 ya. Nah, lalu untuk masing-masing pecahan ya, pecahan daftar bilangan tadi, kita cari nilai pivot lagi dengan cara yang sama gitu ya. Jadi yang sebelah kiri ya bilangannya ada bilangan nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Kalau yang ini cuma 1 ya. Nah, kalau kita yang cuma 1 dulu deh. Kalau bilangannya tinggal 1, maka ini bisa kita katakan ini sudah fix ya. Posisinya di sini. Ya. Nah, berikutnya kita akan memecah yang ini gitu ya. Nah, cari pivotnya. Pivotnya tadi misalnya cari nilai tengahnya 7 dibagi 2 adalah 3,5. Nah, tapi kan tidak ada posisi bilangan ke 3,5. Kita ambil bilangan bulatnya aja. Jadi kita ambil posisi bilangan ke-3. Posisi bilangan ke-3 ini adalah nilai 1 gitu ya. Nah, nilai 1 ini sudah fix gitu ya. Kita anggap sudah fix ya. Jadi kita mohon maaf, Pak. Ya. 13 itu 13. Oh iya, kelewat ya. Terima kasih sudah diingatkan. Udah saya hapus lagi aja ya. Oke. Oh, ini sudah fix ya. Oke, saya akan bikin lebih kiri aja ya. Ini agak susah tulis di sini. Oke. Jadi ulangi ya, 10 ya. Lalu 99 ke sana ya, lalu di sini 34 ya. 13 2 ya. 9 22 ya. Gitu ya. Oke. Nah, ini bilangan pertama, kedua, ketiga, 4, 5, 6. Oh, jadi ada 6 bilangan, salah ya. Benar nggak? Oke. Nah, jadi dari 6 bilangan ini kita ambil satu bilangan yang sebelah tengah aja. Ya, ini pilihan saya aja. Silakan Anda mau ngambil bilangan paling kiri boleh, paling kanan boleh, atau random juga boleh.
Jadi misalnya ada 6 bagi 2, ya, 3. Berarti yang saya jadikan pivot untuk memecah ini adalah bilangan ketiga. Bilangan ketiga itu adalah 13. Ya. Oke, nah berikutnya kita pecah lagi. Ya, ini kita asumsikan yang jadi pivot ini sudah fix. Ya. Jadi posisinya dia akan ada di sebelah sini. Ya. Nah, lalu kita pecah lagi dengan cara yang sama. Ya, sebelah kiri berarti kurang dari 13, sebelah kanan lebih dari 13. Ya. Kita mulai ya. 10 ada di mana? Kiri kanan? Sebelah Kiri ya. kiri. 34 Sebelah kanan. Kanan. oke ya. 2 Kiri. kiri ya. 22 9 maaf. 9 dulu ya. 9 kiri. Kiri. 22 kanan. Kanan. Oke ya, paham ya. Nah, jadi itu. Nah, sehingga ini dipecah menjadi 2 ya. Ke sini dan ke sini. Nah, lalu berikutnya ya, lakukan hal yang sama untuk pecahan-pecahan bilangan tadi gitu ya, mulai dari yang sebelah sini dulu deh gitu ya. Cari tengah-tengahnya. Oh, ini kan gampang ya, tengah-tengahnya adalah ini ya. Ini yang kita pilih sebagai pivot ya. Nah, ini kita lakukan hal yang sama ya. Ini 2 sudah fix, saya bulatkan di sini ya. Lalu kita tulis nih ya. Kita pecah ya. 10 ada di sebelah mana? Kanan ya. Kanan. 9 kanan juga. Sebelah Ya. kanan. Nah, jadi ini hasilnya begini ya. Dia tidak ada cabang sebelah kiri, hanya sebelah kanan saja. Nah, lalu yang ini ya, yang ini 34 dengan 22. Nah, ini pivotnya mana ya? Ya, pivotnya karena cuman ada 2 bilangan ya. 1 tambah 2 ya. 2 bagi 1 gitu ya, misalnya. Ya, 1 ya. Jadi yang digunakan adalah bilangan pertama sebagai pivot karena kan cuma 2 bilangan ya. Nah, ini kita lingkari ya. Dia sudah fix berarti posisinya ya. Nah, lalu kita lakukan pemecahan 2 nilai ini ya. Ini kan cuma ada 1 22 ya, dipecah. 22 terhadap 34 sebelah kiri sebelah kanan. Kanan ya. Oke. Nah, ini tinggal 1 bilangan, jadi ini saya lingkari ya. Ya. Nah, berikutnya yang belum ada lingkarannya yang ini nih. Ini harus dipecah lagi ya. Dipecah lagi, kita cari pivot ya. Pivotnya yang mana? Ya, karena cuma ada 2 bilangan, 2 dibagi 2 ya. 2 bagi 2 ya maksudnya. Jadi 2 bagi 2 adalah 1. Jadi ini yang menjadi pivot ya. Ini saya lingkari ya. Lalu 9 ada di sebelah kiri 10 atau kanan? Kanan ya. Kiri, Pak. Kiri. Maaf Pak, yang 22-nya bukannya sebelah kiri 34 ya Pak? Ah, ya betul. Nah, ini saya salah. Benar. Nah, itu tolong dikoreksi ya. Oke, jadi biar ini kan agak mepet ya, jadi saya geser ke agak sebelah kanan ya, 34-nya yang dilingkari. Oke, saya perbaiki ini. Nah, ini ya. Oke, terima kasih koreksinya. 22, betul, dia ada di sebelah kiri berarti ya. Terima kasih ya, artinya Anda mengikuti ya. Nah, ini karena tinggal 1, tidak ada temannya, ini dilingkari ya. Nah, 10, 9 ada di kiri ya, ada di kiri. Ada di kiri. Nah, gini nih, mohon maaf, agak kurang bagus ya menulisannya. Nah, 9 tinggal sendirian, jadi saya lingkar. Nah, kalau kita lihat ya, semua bilangan sudah dilingkari ya. Sudah dilingkari. Nah, karena sudah dilingkari, saya tinggal nulis aja ya. Mulai dari posisi paling kiri ke kanan ya. Nah, yang paling kiri ini kan 2 ya. 2 ya, dituliskan di sini. Ini 9 ya. Ini 10 ya. Kalau yang 9 ini tidak dilingkari karena ini kan belum dipecah ya. Dipecah jadi seperti ini ya. Kemudian yang ini 22 ya. Yang ini 13. Ada 13. Oh ya. Nah, kelewat ya. Makasih. 13 ya. 22, 34, lalu yang ini ya. 45 ya, lalu yang ini 99 ya.
Nah, jadi ini adalah quick sort. Nah, jadi seperti ini. Ya. Nah, ini adalah ide yang lain dalam mengurutkan, gitu ya. Jadi banyak idenya, ya, banyak sekali idenya. Sampai sini ada pertanyaan dulu, ya. Oke. Nah, lalu berikutnya ada lagi ide yang lain ya, ada lagi ide yang lain. Jadi kita sering ide-ide mengurutkan ya. Nah, ide yang lain ini mirip bubble sort sih ya. Jadi modelnya model-model bubble sort ya, perbandingan antar pasangan bilangan ya. Namanya insertion sort ya. Nah, kalau insertion sort ini begini. Nah, ini mungkin akan lebih mudah kalau saya pakai Excel aja ya untuk mengilustrasikannya ya. Nah, insertion sort. Nah, ini bilangan yang akan diurutkan sama seperti yang digunakan di merge-sort, quick-sort tadi ya. Nah, insertion itu kan artinya menyisipkan, ya, menyisipkan. Menyisipkan kemana? Menyisipkan ke daftar nilai yang asumsinya sudah terurut atau yang sudah terurut, ya. Jadi yang kita sudah punya daftar nilai yang sudah terurut, lalu disisipkan ke situ, ya, disisipkan ke posisi yang benar, ya. Ya, idenya gitu. Nah, ini biasanya berguna kalau kita ngurutin buku nih ya, menyusun buku pakai insertion ini kayaknya masuk akal gitu ya, mudah. Nah, contohnya begini. Jadi ini kan bilangan ya, 10, 9, 9 dan seterusnya. Kita asumsikan nilai yang paling kiri nih, angka 10 ini dia sudah terurut. Kenapa? Kira-kira saya asumsikan ini sudah terurut. Ini saya kasih warna kuning ya yang sudah terurut. Satu nilai 10 ini kenapa sudah terurut? Kenapa saya bisa mengasumsikan satu angka 10 ini sudah terurut? Kira-kira kenapa? Mudah-mudahan bisa menangkap pertanyaan saya. Ini kan ada satu angka 10. Ya, satu angka 10 itu sudah terurut. Kira-kira pernyataan saya benar nggak? Benar, Pak. Benar, ya. Ya, karena cuma satu angka kan? Ya nggak? Ya. Nah, tugas kita adalah menyisipkan angka-angka yang di sebelah kanannya. Ini yang belum terurut ya, saya tidak kasih warna lah ya, biar cepat ya. Nah, itu, yang sebelah kanannya belum terurut. Nah, tugas kita adalah menyisipkan, menginsert gitu ya, satu persatu angka yang belum terurut ini dari kiri ke kanan ya, ke yang sudah terurut, ke yang warnanya kuning ya. Jadi itu yang akan kita lakukan. Oke ya. Nah, kita lihat. Jadi ini saya copy ke bawah ya. Nah, jadi pertama yang belum terurut kan nilai yang akan kita sisipkan adalah 99. Jadi 99 saya angkat dulu ke atas ya. Ini harus diinsert ke yang sudah terurut. Yang sudah terurut adalah 10 ya. Nah, kita bandingkan 10 dengan 99. Apakah 10 kurang dari 99? Betul ya. Nah, ya. Nah, artinya 99 ini posisinya ada di sebelah kiri 10 atau sebelah kanan 10, 99 ini. (99) ada di kiri 10 atau di kanannya? Kanan, Pak. Oke ya. Nah, saya kira itu pertanyaan sederhana ya, tetapi saya tanyakan biar ada feedback ya. Feedbacknya biar mengetahui Anda stay tune atau ketiduran gitu ya. Jadi apa-apa. Nah, sekarang artinya kita sudah punya dua bilangan yang terurut ya, 10 dengan 99 ya. Nah, berikutnya tugas kita adalah menyisipkan bilangan yang belum terurut. Nah, bilangan yang belum terurut kan segini ya. Nah, ini saya copy lagi ke bawah ya. Nah, berikutnya saya akan menyisipkan 34 ya. Ini saya angkat dulu bilangan 34 ya. Nah, saya harus sisipkan 34 ini di daftar yang sudah terurut, yang isinya 10 dengan 99. Nah, caranya gimana? Bandingkan dulu 34 dengan nilai sebelah kirinya, 99. Kira-kira posisinya benar nggak? 99 sebelah kiri, 34 sebelah kanan. Salah, Pak. Salah, Pak. Tuh, salah ya. Jadi apa? Ini harus digeser. 99 geser ke kanan. Ini kan ya? Nah, habis itu bandingkan 34 dengan 10. Posisinya sudah benar nggak? 10 sebelah kiri, 34 kanan.
Betul, Pak. Benar, Pak. Karena sudah benar, maka 34 ini mengisi kekosongan yang ditinggalkan 99. Nah, mengisi kekosongan yang ditinggalkan 99. Jadi seperti ini. Nah, jadi sekarang kita sudah punya daftar terurut yang isinya 3 bilangan. Yang belum terurut segini, ya. Oke. Nah, berikutnya lakukan hal yang sama, gitu ya. Nah, apa nih? 45 ya, 45. 45 kita naikkan, ya. Apa nih yang harus saya lakukan? Dibandingkan dengan 99. 99 gimana nasibnya? Digeser, Pak. Geser. Kanan, Pak. Nah, geser kan ya? Iya. Terus 34? Tetap di situ, Pak. Tetap di situ, betul. Lalu perlukah saya membandingkan dengan 10? Tidak. Nah, kenapa tidak perlu? Kenapa tidak perlu? Karena sudah dengan 34. Karena ini sudah terurut kan? Karena sudah terurut. Jadi kalau kita bandingkan dengan nilai yang paling kanannya saja ini sudah besar, berarti yang paling kirinya pasti ini lebih besar juga ya, 45 ini. Jadi ini langsung di-insert ke posisi yang ditinggalkan 99 ya. Jadi masuk kemari ya. Nah, sehingga kita punya daftar bilangan yang sudah terurut seperti ini. Nah, berikutnya 13 sama gitu ya. Nah, saya angkat dulu 13. Nah, gimana nasib 99? Geser ke kanan, Pak. Geser. Oke, 45. Geser ke kanan juga. Geser ke kanan juga. 34. Geser ke kanan. Geser ke kanan juga. Geser ke kanan juga. Ya, betul. Ini masuk ke sini kan ya. 13 dengan 10. Benar nggak posisinya? Betul, Pak. Benar, Betul. Pak. Oke, jadi ini masuk kemari ya. Nah. Oke, ya. Next, ya. Nah, berikutnya ya, kita angkat yang ini ya. Apakah ini geser? Iya, geser, Pak. Ya. Geser, Pak. Geser, Pak. Ini geser ya. Geser juga. Ini Geser juga, Pak. ya. Ini Geser juga, Pak. Ya. 10. Geser juga, Pak. Ini geser semua nih ya. Geser semua ya. Nah, yang kosong di sini, masuk ke sini. Oke ya. Nah, itu ya. Lalu yang berikutnya 9 ya. Yang 9 ya. Nah, berikutnya yang 9. Nah, ini ya. Geser kan ya? Geser ya. Geser. Geser ya. Ini geser. Ini geser ya. 2 dengan 9. 2 nggak geser dong ya, karena sudah benar posisinya ya. Masuk ke sini. Nah, ya. Terakhir 12 ya. Saya copy dulu. Nah, 12 ya, saya angkat ya. Gimana nih? Ya, geser. Ya. Geser. Geser ya. Geser. 10 geser nggak? Enggak, Pak. Enggak, Pak. Tidak, Pak. Sip. Nah, masuk ke sini ya. Udah ya, kita punya nilai yang terurut. Nah, ini disebut sebagai insertion sort. Jadi prinsipnya adalah mengasumsikan yang paling kiri sudah terurut. Kita insert yang sebelah kanannya ke yang kiri, gitu ya. Terus berkembang, yang sudah terurutnya semakin banyak, gitu ya. Nah, sehingga semuanya dalam keadaan terurut, ya. Oke. Nah, ini ya pemikiran atau ide-ide tentang pengurutan atau sorting, ya. Nah, lebih jauh lagi, sorting ini gitu ya, yang beda-beda ini dipelajari, dianalisis gitu ya, mana yang bagus, mana yang kurang bagus. Nah, sebetulnya tergantung kondisi yang akan diurutkannya gitu ya. Nah, menurut Anda
algoritma sorting ini akan berjalan pada kasus terburuk gitu ya. Dalam kasus apa? Misalnya kita akan mengurutkan daftar bilangan secara ascending, secara menarik ascending ya. Nah, menurut Anda kasus terburuk apa yang dialami suatu teknik pengurutan ketika mengurutkan bilangan? Keadaan terburuknya apa? Kasus terburuk dalam mengurutkan ketika apa deh? Itu intinya ya. Mungkin pertanyaan saya agak muter-muter. Ketika kita mau mengurutkan gitu ya, yang terburuk kasusnya kalau apa? Ada yang punya pendapat? Atau dibalik dulu deh, yang terbaiknya apa? Kasus terbaik ketika mengurutkan. Itu Pak, ada yang bilang di kolom chat, katanya kasus terburuknya kalau bilangannya tidak terbatas. Oh, maaf saya nggak lihat chat ya. Oke, ada yang di chat ya. Kalau bilangannya tidak terbatas. Tapi kalau bilangannya tidak terbatas, ngurutinnya gimana ya? Batasnya sampai mana? Ya, saya terima jawabannya. Ya, kalau bilangannya banyak emang susah juga sih ya ngurutin. Ada ide lain? Kasus terburuknya atau kasus terbaiknya? Ntar saya tuh tidak lihat chat ya. Pak, izin berpendapat. Silakan. Arisma. Menurut saya, kasus terburuk saat mengurutkan itu salah ngebaca soalnya, kayak ini mengurutkan dari yang besar atau yang terkecil gitu. Salah membaca soalnya. Oke. Jadi tahapannya salah gitu ya maksudnya atau gimana? Iya, jadi misal dimintanya dari yang besar ke kecil, tapi saya bacanya gitu dari yang terkecil ke yang terbesar, jadi kan urutannya tuh salah gitu. Awalnya salah. Jadi yang melakukan pengurutannya salah melakukan perbandingan gitu ya. Oke, baik, terima kasih. Jawabannya ada lagi? Nah, begini ya, misal apa ya? Bagaimana menurut Anda kalau data yang diurutkan sudah terurut gitu ya? Misalnya kita suruh mengurutkan nilai 1, 3, 5, 6, 8, 10, 12 gitu ya. Nah, Anda disuruh mengurutkan ini gitu ya. Mengurutkan data ini. Ini kan sudah terurut ya. Nah, kira-kira gimana nih? Kalau pakai yang insertion sort tadi, apakah akan ada pergeseran-pergeseran kira-kira? Tidak ada kan ya? Paham nggak ya? Ini kalau pakai insertion sort yang tadi dicoba, ini tidak ada yang digeser-geser ya. Jadi 3 dibandingkan dengan 1, udah benar. 5 dibandingkan dengan 3, udah benar, tidak geser. 6 dibandingkan dengan 5, sudah benar. 8 dengan 6, sudah benar. 10 dengan 8, sudah benar. 12 dengan 10, sudah betul. Ya. Jadi tidak ada proses insert. Lebih cepat kan ya dibandingkan dengan yang masih acak-acakan gini ya prosesnya ya. Karena tidak ada proses geser-geser. Karena proses bergesernya angka itu butuh proses lagi tuh ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi kalau bilangannya sudah terurut begini, kira-kira ini kasus terbaik atau gimana nih? Ya, jadi kalau misalnya bilangannya sudah terurut begini, ini adalah kasus terbaik ya. Jadi kasus terbaik. Nah, jadi ini disebut sebagai kasus terbaik ya. Ini adalah kasus terbaik. Ya. Nah, kalau yang terbaik adalah kasus terbaik itu kalau kita mengurutkan suatu daftar bilangan yang sudah terurut. Nah, lalu pertanyaannya kasus terburuknya seperti apa?
Mengurutkan bilangan yang masih acak-acakan, Pak, yang masih belum berurut. Ada yang lebih buruk lagi dari itu? Yang lebih buruk dari acak-acakan ada lagi? Nah, yang terburuk tuh jadi kayak gini nih. 12, 10, 10, 8, 6, 5, 3, 1. Ini apa nih? Kebalikan. Kebalikan ya, terbalik ya. Jadi ini yang lebih parah dari acak-acakan adalah datanya terbalik gitu ya. Jadi ketika mengurutkan secara ascending, terus datanya itu terbalik ya. Kalau kita lihat ini selalu terjadi pergeseran. 10 dengan 12, 12 pasti geser gitu ya. 8 dengan yang sebelah kiri-kirinya dia pasti yang dua nilai sebelah kirinya pasti geser. 6 dibandingkan dengan yang sebelah kiri-kirinya, yang 3 di sebelah kirinya pasti geser. Jadi banyak proses yang harus terjadi, proses pergeseran gitu ya. Nah, jadi biasanya suatu algoritma ini dipandang dari kasus terbaiknya gimana, kasus terburuknya bagaimana, nanti ada lagi kasus rata-rata dari setiap algoritma tadi. Nah, jadi kira-kira itu tentang perbandingan algoritma pengurutan. Oke, kita kembali ke slide ini. Oke, dah itu ya tentang review sorting. Nah, jadi mengapa ada banyak algoritma sorting seperti yang saya jelaskan tadi gitu ya. Sebenarnya masih ada yang lain, masih banyak yang lain gitu ya. Tapi kita cukup yang tadi saja. Tujuannya adalah kita cari algoritma yang bisa optimal dan yang efisien gitu ya. Nah, dalam konteks pengurutan tadi yang optimal itu yang bagaimana? Yang optimal itu yang jumlah perbandingan bilangannya, proses membandingkan bilangannya itu paling sedikit gitu ya. Langkah-langkah yang harus dilakukan paling sedikit. Nah, kalau langkah-langkah yang dilakukan sedikit, artinya apa? Artinya nanti lebih cepat selesainya, gitu ya. Jadi pengurutan yang proses langkah-langkahnya lebih sedikit akan lebih cepat selesai dibandingkan pengurutan yang langkah-langkahnya lebih banyak, yang perbandingannya lebih banyak, ya. Nah, silakan Anda kalau iseng-iseng boleh membandingkan berapa jumlah perbandingan, ya, yang dilakukan di antara ya merge sort, gitu ya, yang tadi di awal, lalu bubble sort, quick sort. Ya, lalu insertion sort itu jumlah perbandingannya sama nggak gitu ya antar bilangan kalau di total gitu ya. Dan untuk efisiensi gitu ya. Jadi efisiensi ini kan prinsipnya kita mendapatkan hasil setinggi-tingginya, sebanyak-banyaknya dengan sumber daya sesedikit-sedikitnya. Itu kan prinsip efisiensi gitu ya. Jadi output ya dibandingkan dengan input ya harus lebih dari 1 gitu ya. Itu dikatakan efisien, gitu ya. Jadi kalau outputnya lebih sedikit daripada inputnya, berarti tidak efisien, ya. Jadi kira-kira seperti itu. Nah, ini kira-kira mengapa banyak algoritma sorting, ya. Oke, sekarang kita lihat kasus lain, contoh kasus lain, searching, ya. Searching itu apa? Pencarian ya, masalah pencarian, mencari sesuatu ya. Nah, mencari sesuatu itu ya dalam kasus ini kita punya suatu kumpulan ya, suatu kumpulannya bisa kumpulan buku gitu ya, lalu kumpulan angka, kumpulan kata-kata gitu ya, dan sebagainya. Lalu kita mencari suatu nilai di kumpulan tersebut, itulah searching ya. Ini adalah problem yang lain. Kalau tadi kan problemnya mengurutkan, kalau sekarang mencari, ya. Oke, nah misalnya ini adalah deretan angka, ya, diberikan urutan angka, ya. Ini urutan angkanya, ya. Nah, pertanyaannya bagaimana? Nah, jadi bagaimana Anda mencari angka 2 dalam barisan tersebut, ya? Kalau secara visual kan gampang ya. Sekilas, oh itu ada angka 2 ya, ketemu gitu ya. Nah, tapi di sini bukan itu yang kita inginkan. Yang kita inginkan adalah Anda coba ya tulis ya langkah per langkah bagaimana Anda menemukan angka 2 ya. Silakan. Ini adalah aktivitas kelas nih ya. Silakan Anda kerjakan ini, coba ya menuliskan langkah-langkah bagaimana menemukan angka 2 ya. Saya berikan waktu sebentar saja, mungkin 5 menit ya, silakan.
Oke, nah tadinya mau 5 menit nih ya, tapi karena waktu kita sedikit ya, barangkali ada yang sudah punya ide ya untuk menemukan angka, langkah-langkahnya seperti apa untuk mencari nilai 2 gitu ya. Silakan yang ingin menyampaikan pendapatnya. Mau mencari nilai 2 di deretan nilai berikut. Silakan. Yang sudah punya ide. Siapa? Silakan. Tadinya mau 5 menit nih ya, cuman kita sudah pukul 9.19 sekarang. Izin berpendapat, Pak. Silakan nih. Ini dia kayaknya Indi ya yang belum pernah menjawab. Silakan Indi dulu. Ya, silakan. Boleh share screen. Ya. Saya tidak pakai laptop tapi, Pak. Oh ya, silakan. Gimana deh ceritakan. Silakan. Atau mau gimana? Jadi gini, Pak. Ya, silakan. Kan itu sudah diberikan urutan angkanya. Kemudian langkah yang pertama, kalau menurut saya, pilih angka, kan yang harus ditemukan kan angka 2. Benar. Angka 2 itu kan masuk ke dalam kategori angka genap. Jadi langkah pertama adalah pilih angka yang masuk kategori angka genap saja. Kemudian terdapat 2 angka yang sama, maka hanya salah satu saja yang diinput. Jadi kalau sudah ditentukan angka genapnya apa saja, ditemukan urutan angkanya seperti berikut. 18, 34, 6, 4, 2, 76, 20.
Kemudian setelah ditemukan kumpulan angka genap, diperkecil lagi sudut pencariannya. Angka genap yang masuk interval dari 2 sampai 10. Nah, diperkecil lagi ditemukan angka 6, 4, dan 2. Kan menyisakan 3 angka, 6, 4, dan 2. Kemudian, karena yang kita cari adalah angka 2, yang notabene adalah angka paling kecil dari urutan 6, 4, dan 2, berarti kita inputkan perintah pilihlah angka genap yang paling terkecil dari proses terakhir. Maka ditemukan angka 2. Begitu, Pak. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih. Nah, cuman yang saya belum paham tadi ada input itu maksudnya apa ya? Inputkan tadi. Yang itu, Pak, yang tadi kan awal ya, Pak, ya, dari awal. Kan sudah ada deretan angka tadi. Kemudian kan yang kita cari kan angka 2. Kan masuk kategori angka genap. Nah, kemudian saya memberikan perintah untuk memilih angka yang masuk kategori angka genap saja. Kemudian jika terdapat 2 angka yang sama, maka yang kita ambil itu cukup 1 angka itu saja. Kan di situ ada angka 6 kan ada 2, angka 4 kan ada 2. Nah, itu yang dilakukan cukup 1 saja sebagai perwakilan. Oke, jadi gini ya, yang saya tangkap dari deretan nilai ini, karena disuruhnya 2 itu genap, lalu yang angka-angka ini difilter gitu ya, yang ganjil-ganjil dibuang gitu ya. Lalu bersisa yang genap gitu ya, 18, 34, 6 ada 2 diambil 1 saja gitu ya, dan seterusnya. Tersisa angka genap gitu ya, lalu yang genap itu tadi difilter lagi ya, kalau nggak salah gitu ya, berdasarkan rentang nilai yang dicari gitu ya. Dalam hal ini rentangnya 2, ini berarti di antara 0 sampai 10 gitu ya, berarti nilai yang genap 0 sampai 10 yang diambil. Itu bukan? Ya. Iya, betul, Pak. Oke. Silakan yang lain mengomentari atau ada ide yang lain dulu deh, silakan. Jadi banyak tadi yang ingin menyampaikan setelah Indi, ada lagi. Siapa tadi ya? Fauzi, Imam Soleh. Iya, Pak. Silakan Fauzi, gimana caranya? Kalau menurut saya, pertama-tama itu dibagi dulu, kan angka 2 itu ada 2 kategori angka di sini, ada yang 2 digit, ada yang 1 digit. Nah, dibagi 2 antara yang 1 digit dengan 2 digit. Nah, karena kebetulan angka 2 itu angka yang 1 digit, maka kita perlu concern ke kelompok angka yang 1 digit saja. Nah, terus di situ baru diperbandingkan satu sama yang lain. Nah, karena angka 2 itu paling kecil, maka cari di antara kumpulan angka digit 1 itu yang paling kecil. Oke. Gitu, Pak. Oke, baik, saya tampung idenya, terima kasih ya. Lalu silakan satu lagi. Siapa? Oke. Ya, mungkin 2 dulu saja ya, karena waktu yang terbatas. Jadi ada 2 versi ini ya. Yang satu, yang pertama tadi, prinsipnya sama ya, mengurangi ruang pencarian. Kalau yang pertama, mengurangi ruang pencariannya adalah berdasarkan ganjil genap gitu ya. Jadi yang ganjil, karena disuruhnya nyari genap, maka yang ganjil yang dibuang, genap diambil. Lalu habis itu difilter lagi berdasarkan rentang. Lalu versi yang kedua, mengurangi ruang pencariannya adalah berdasarkan digit, kalau nggak salah ya, yang dicari karena cuma mencari 1 digit, 2 itu 1 digit, maka yang 2 digit kan pasti bukan, maka dibuang-buang-buang, gitu ya. Oke, ya. Nah, sebetulnya versi yang paling sederhana, ada nggak yang kepikiran, ya udah dicek aja satu-satu gitu ya. Ada nggak yang kepikiran? Jadi, namanya, ya, pencariannya adalah pencarian satu persatu atau sekuensial. Ya, mencari sekuensial, ya. Mencari sekuensial itu adalah begini, ya. Kita nyari angka 2 ya. Nah, kita bandingkan satu-satu gitu ya. 7 2 bukan. Oh, bukan, pindah ke kanan. 18 2 bukan. Oh, bukan, pindah ke kanan lagi gitu ya. 49 2 bukan, pindah ke kanan lagi gitu ya. Terus ya bandingkan
sampai ketemu angka 2. Kira-kira ada nggak yang berpikir sederhana begitu? Saya kepikiran, Pak. Ya. Jadi namanya sekuensial ya. Bandingkan satu persatu dari kiri ke kanan ya. Ini 2 bukan, oh bukan. Kita ke kanan 2 bukan, oh bukan. Ke kanan lagi 2 ya. Ini bukan 2, bukan. Terus gitu ya. Terus gitu ya sampai ketemu oh ya ini 2 gitu ya. Nah, ini namanya pencarian secara satu persatu atau secara sekuensial ya. Nah, ini adalah algoritma tersederhana dalam mencari gitu ya. Oke, kita diskusi. Dengan algoritma seperti ini gitu ya. Nah, jadi algoritma seperti atau algoritma sekuensial itu kira-kira langkahnya begini gitu ya. Nah, ini versi yang membuat presentasi ya. Jadi presentasi ini bukan saya yang buat, jadi digunakan secara bersama gitu ya, bersama kelas. Nah, jadi set n indeks menjadi 1. Nah, jadi maksudnya apa? Ya, maksudnya adalah setiap angka ini dikasih posisi seperti yang saya sebut tadi, ini disebut sebagai indeks. Jadi yang ini adalah 1 gitu ya, ini 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Nah, jadi kita set indeks n menjadi 1 ya. Artinya apa? Artinya kita itu sedang memantau angka yang pertama. Nah, ambil angka mulai dari n. Dalam hal ini indeks ya. Jadi ambil yang 7 dulu berarti ya. Lalu bandingkan dengan 2. Ini 2 bukan. Oh, bukan gitu ya. Nah, kalau bukan, kalau iya maka cetak yes, tapi kan bukan. Nah, kalau bukan ya, maka kita lakukan langkah yang kelima ya. Jadi kalau bukan bernilai 2, maka tambahkan indeks dengan 1 ya. Indeksnya kan tadi 1, sekarang ditambah 1 jadi 2. Nah, artinya sekarang kita masuk ke langkah nomor 6 ya. Ulangi langkah 2 sampai bertemu bilangan 2. Nah, sekarang kita balik lagi ke tahap 2 ya. Ambil angka mulai dari n indeks ya. Nah, indeks kita kan sekarang 2 ya. Artinya sekarang kita melihat posisi angka 1. Nah, ini 2 bukan. Ah, bukan juga gitu ya. Nah, karena bukan 2, maka ini dinaikkan indeksnya menjadi 3 ya. Nah, artinya kita sekarang melihat bilangan ke-3. Ini 2 bukan. Bukan gitu ya. Maka naikkan indeksnya menjadi 4 ya. Berarti kita sedang melihat ke sini ya. Ini 2 bukan. Bukan ya. Pindah lagi ke sini. Indeksnya 5. Nah, ini terus dilakukan gitu ya. Sampai kita berhenti di sini ya. Nah, ketika berhenti di sini, ya ini adalah 2 ya. Maka karena 2, maka print yes nantinya di apa namanya di keluaran gitu ya. Nah, ini yang disebut sekuensial ya. Atau berurutan pencariannya ya. Oke. Kira-kira kelemahan pencarian seperti ini apa? Membutuhkan waktu yang lama, Pak. Karena Ya. dicek satu. Kalau angkanya banyak, lama. Benar banget ya, betul banget ya. Jadi membutuhkan waktu yang lama. Bayangkan kalau yang dicek ya 1000 angka gitu ya, atau 1 juta angka gitu ya, yang dicari. Yang dicari 1 juta angka. Nah, tapi itu belum tentu buruk juga gitu ya. Walaupun 1 juta angka akan cepat kalau apa? Dengan cara sekuensial. Kalau angka yang dicari Kalau angka 2-nya di awal, Pak. Nah, betul ya. Kalau nilai yang dicari ada di awal, langsung ketemu ya. Itu yang terbaik, yang saya sebut sebagai kasus terbaik tadi. Nilai yang dicari ada di posisi pertama kalau sekuensial ya. Yang terburuk apa? Kalau cara sekuensial begini. Kalau angka yang dicari itu ada di terakhir. Angkanya di akhir. Yang lebih parah lagi ada nggak? Itu yang di akhir itu buruk gitu ya, tapi ada yang lebih buruk lagi tidak? Angka yang dicari tidak ada, Pak. Nah, angka yang dicari tidak ada. Kalau kita mencari yang tidak ada, kira-kira proses perbandingan nilainya berapa banyak? Kalau 1000 angka. Tak terhingga. Kenapa tidak terhingga? Kan ada 1000 angkanya.
Kita nyari di 1000 angka, tapi yang dicari nggak ada. Kita membandingkannya berapa kali kira-kira? Atau ini dulu deh, misalnya 1000 ini ya. kali, Pak. Ya, 1000 kali ya. Kan ada batasnya, angkanya cuma ada 1000 ya. Ya, walaupun kita mencari sesuatu yang tidak ada, ya, tetap saja kita harus melakukan perbandingan 1000 kali, ya. Nah, itu seperti mubazir gitu ya. Nah, jadi kira-kira seperti itu. Nah, kalau kali ini kan misalnya mencari angka 5 tidak ada di sini ya. Kita cek satu-satu tetap gitu ya. Ini 5 bukan, ini bukan gitu ya. Nah, ini tetap harus mengecek satu-satu gitu ya. Nah, itu kekurangan dari sequential search atau pencarian secara sekuensial. Oke, nah ini langkah-langkah yang 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini kira-kira sudah mencakup kalau kita mencari angka yang tidak ada atau belum. Sudah mencakup kasus kalau kita mencari nilai yang belum ada, ya, apakah sudah mencakup itu atau belum, langkah-langkah yang tertulis di sini. Misalnya nyari 5 gitu ya. Ini kan kebetulan lagi mencari 2 ya. Ini misalnya mencari 5 gitu ya. Nilai 5 kan nggak ada ya. Nah, jadi ini sebagai tugas yang mesti dikumpulkan sih ya. Nah, ini langkah-langkah ini belum mengcover ya, mencakup kasus di mana nilai yang dicari belum ada gitu ya. Nah, silakan nanti Anda coba modifikasi ini. Gimana caranya kalau misalnya nilai yang dicari itu tidak ada. Misalnya kalau tidak ada, yang dicetak adalah 0. Ini kan cuma yes saja ya. Kalau nggak ada, mestinya ada lagi nih. Misalnya 0. Nah, ini sengaja ditiadakan di sini gitu ya, sebagai latihan bagi Anda. Nah, lalu apakah ada cara pencarian yang lebih baik? Menurut Anda, kira-kira gimana? Nah, langsung aja deh ya, karena waktu kita terbatas ya. Nah, sekarang kalau kita mencari di data yang sudah terurut, gitu ya, kira-kira akan lebih baik atau tidak? Lebih baik. Lebih baik, Pak. Lebih baiknya gimana kira-kira? Caranya gimana biar lebih baik? Kalau caranya tetap bandingin satu-satu, tetap aja gitu ya. Nah, kira-kira gimana? Ya, kebetulan kita kan disuruh nyari angka 2 ya. Kebetulan kalau sudah terurut, 2 ada di sebelah kiri. Ya, langsung ketemu kan ya kalau pakai sekuensial. Tapi kalau misalnya kita nyari 76, ya, apakah keadaan data yang sudah terurut ini memperbaiki proses pencarian? Kalau misalnya kita nyari 76 di sini ya. Kalau caranya tetap sama kayak tadi, sekuensial. Sama aja nggak? Kalau pakai cara sekuensial tadi, cara nyarinya, dibandingin satu-satu gitu ya. Di 76 bukan, gitu ya. Kira-kira sama aja nggak jumlah perbandingan? Sama, Pak. Sama aja ya. Jadi bukan hanya terurutnya saja yang membantu, tetapi ada lagi cara mencarinya. Nah, kira-kira gimana caranya? Agar memudahkan atau mempercepat proses pencarian pada data yang sudah dalam keadaan terurut. Ada ide? Melihat angka terbesarnya, Pak. Apa? Gimana? Kan jika datanya diurut, maka dilihat untuk mencari 76 itu lihat angka yang terbesar dari urutan tersebut, Pak. Angka terbesar dari urutan. Oh ya, jadi kita berpatokan ke suatu nilai ya, misalnya nilai terbesar. Nah, jadi idenya ya mungkin bisa mirip begitu ya. Jadi idenya adalah begini ya. Kita cari aja nilai tengah-tengahnya dulu ya dari deretan bilangan yang sudah terurut ini. Ini kan ada berapa nilai? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Nah, kita nyari nilai tengah dari ini. Nilai tengah dari ini kan 13 tambah 1 dibagi 2 ya.
sama dengan 7. Jadi nilai tengahnya adalah ini. Ya. Nah, lalu kita bandingkan yang kita cari misalnya 76 ya, 2 udahlah kita tinggalkan ya, 76. 76 kalau kita bandingkan dengan 12 ya, pertama kita cek dulu 12 76 bukan? Bukan ya. Nah, lalu kira-kira 76 ini ada di sebelah kiri atau sebelah kanan dari 12? Di sebelah kanan. Sebelah kanan ya. Kenapa bisa menyimpulkan begitu? Lebih besar dia. Ya, kenapa kita ya betul lebih besar. Nah, kita bisa menyimpulkan 76 sebelah kanan karena tadi ini kan ya sudah terurut. Tapi kalau belum terurut kita tidak bisa menyimpulkan begitu gitu ya. Nah, ini kebetulan aja 76 ada di sebelah kanannya 12, tapi bisa jadi karena tidak terurut 76 itu bisa jadi ada di sebelah kirinya 12. Nah, tapi karena ini sudah terurut, maka sudah pasti 76 ada di sebelah kanan 12. Artinya apa? Artinya yang sebelah kiri ini tidak usah dilihat lagi gitu ya. Kita fokus ke yang sebelah kanan. Nah, yang sebelah kanan juga sama. Kita cari tengah-tengahnya lagi ya. Tengah-tengah di antara, ini nggak usah dilihat lagi yang 12 ya, karena sudah dicek bukan 76. Nah, kita cek di antara 18 dengan 76. Cari nilai tengahnya, 8 tambah 13 bagi 2. Gitu ya. 21 bagi 2. Ya, kita ambil nilai bilangan bulatnya saja, 10. Ya. Nah, kita ambil 10. Nilai ke 10. Dicek, ini 76 bukan? Ya, bukan kan ya? Nah, lalu pertanyaannya di sebelah kiri atau di sebelah kanan? 76. Sebelah kanan. Sebelah kanan ya. Jadi ini nggak usah dilihat lagi kan? Nah, dia ada di sini nih, sebelah kanan. Nah, lalu lakukan hal yang sama, cari nilai tengahnya di antara 34, 49, 76. 11 tambah 13 dibagi 2. 24 bagi 2, 12. Ya. 12. Ini ya. Cek, ini 76 bukan? Bukan. Ya. Sebelah kiri, sebelah kanan. Sebelah kanan ya. Jadi ini nggak usah dilihat lagi ya. Nah, sebelah kanan lagi. Ya. Nah, sebelah kanan tinggal 1 ya. Nilai tengahnya adalah 13 ditambah 13 bagi 2 tetap 13. Dicek apakah ini 76? Iya, ya. Nah, kita lihat berapa perbandingan yang harus dilakukan. 1, ya, ini perbandingan pertama, perbandingan kedua, perbandingan ketiga, perbandingan keempat. Ya. Nah, jadi untuk menemukan 76 cukup melakukan 4 perbandingan dibandingkan ya versi sekuensial untuk menemukan 76 ya. Malah ini ada di belakang ya. Dia harus melakukan 13 perbandingan ya. Jadi lebih cepat. Oke. Nah, ini kita agak terlambat nih ya. Jadi berikutnya sebenarnya kita itu mau membahas yang namanya greedy gitu ya. Satu lagi ya. Jadi greedy itu adalah bagaimana kita mencari solusi ya dengan mempertimbangkan kondisi terbaik saat ini gitu ya. Nah, jadi ini ya contoh misalnya, nah, saya minta waktu sedikit agak mundur ya. Jadi misalnya Marsha gitu ya punya uang Rp14.000 gitu ya, Rp14.000. Nah lalu ingin ditukar menjadi koin yang pecahannya lebih kecil, yakni 100, 200, 500 dan 1000 ya. Berapa jumlah minimum koin yang diperlukan untuk mengubah uang ini menjadi koin? Jadi yang diminta adalah jumlah minimum. Ya. Nah, kira-kira berapa koin nih menurut Anda? Kita berpikir cepat aja. Uang 14.000 gitu ya, ditukar jadi ini, 100, 200, 500, 1000. 14. Ya. Nah, cara berpikirnya gimana? Anda bisa dapat 14. Ini benar jawabannya. Ya, cara berpikirnya gimana? Menggunakan uang yang nilai tukarnya lebih besar, yakni 1000. Ya, betul. Jadi cara berpikir kita otomatis. Kenapa? Karena kita disuruh mencari jumlah tukaran poin yang paling sedikit. Nah, cara menemukannya gimana? Pakai prinsip greedy. Greedy itu kan artinya rakus. Rakusnya itu maksudnya apa? Kita cari yang paling bagus saat ini. Saat ini ya. Jadi saat ini. Jadi yang paling bagus saat ini. Ya. Nah, paling bagus untuk menemukan yang minimum adalah yang pecahan uangnya itu paling besar, 1000 gitu ya. Nah, jadi kalau kita hitung tahap per tahap, ya udah kita kurangin dulu 1000 gitu ya, hingga 13.000 ya.
Jadi ini kita pakai koin 1.000 sekali, gitu ya. Habis itu sisanya 13.000, ya. Dikurangi lagi 1.000, gitu ya. 12.000 dan sebagainya, ya. Nah, dari sini kita dapat 14 koin 1.000-an. Ya. Oke. Atau misalnya 14.400, ya, berarti berapa koin? 16. Ya. Jadi 1.000-annya 14, 200-an yang 2. Nah, jadi itu, ya. Nah, ini pakai greedy, ya. Tetapi greedy ini, ya, greedy ini tidak selalu mencapai nilai optimum, ya. Jadi greedy ini sifatnya optimum lokal, ya, optimum lokal, ya. Oke, saya ambil contoh sederhana aja. Misalnya uang koinnya itu bukan yang segini deh, uang koin sederhana aja, ya. Misalnya ada pecahan 1, 3, ya, 1, 3 dan 4, oke, ya. Oke, nah ini misalnya ada koin segini, ya, 1, 3, 4, ya. Lalu saya ingin menukar 6 dipecah ke pecahan ini. Kira-kira berapa kalau pakai prinsip greedy tadi? 2, Pak. 2 itu berapa? 3 sama 3. Nah, ini yang benar kan begini ya, yang optimal. Tapi kalau pakai prinsip greedy, kita ambil yang paling besar, 6, mestinya kan yang ditukar adalah pakai yang 4, ya. Jadi 6 dikurangi 4, 2, ya. Nah, 2 ini kan nggak bisa pakai 3, ya, pakai 1, ya. 2 kurang 1, 1. Lalu 1 kurang 1, 0. Jadi kalau pakai greedy, 6 ditukar ke koin 1, 3, 4, koinnya itu 2, 1, 1, gitu ya. Sorry, maaf. 4, 1, 1. Nah, ini kalau pakai greedy. Nah, tapi sebenarnya yang optimal itu bukan itu, tapi 3,3. Nah, nilai ini tidak bisa ditemukan dengan greedy, ya. Jadi greedy ini suatu pencarian solusinya optimal, tetapi optimal secara lokal saja, ya. Nah, ini juga sama untuk kasus yang kemarin yang berang-berang, ya. Berang-berang juga ini bisa diselesaikan dengan greedy, tetapi greedy-nya belum tentu optimal, ya. Secara keseluruhan optimalnya lokal. Jadi memasukkan berang-berang ke masing-masing lift yang kapasitasnya maksimum 30 kg. Kalau pakai greedy kan ya udah masukin aja, karena kan ini udah terurut, ya. Ke lift yang A misalnya masukin aja 2, 3, 5, 8, gitu ya. Lalu kalau nggak salah ini kan sudah 10, 18, ya, 9, 21, gitu ya. 21, 12, ya. Nah, ini kelebihan, ya. Jadi cuma sampai segini kalau nggak salah, ya. Nah, jadi kalau ini bukan. Nah, jadi seperti itu. Nah, ini kalau greedy. Nah, tetapi kalau greedy jadinya kurang optimal, gitu ya. Nah, ini nanti Anda coba ingat lagi tentang berang-berang ini, ya. Oke, baik, karena waktunya sudah habis, ya, sudah 9:43, mohon maaf kelewatan waktunya, ya. Sampai sini ada yang ingin disampaikan dulu? Ya. Kalau tidak ada, saya kira cukup, ya, pertemuan hari ini. Terima kasih atas kehadirannya, kesabarannya mengikuti kuliah ini, ya, walaupun agak lewat. Saya ucapkan terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.